Ya, kromatografi ion ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kromatografi cair itu dibagi berdasarkan interaksi antara analit, antara solut ya, antara komponen dengan fase diam ya. Nah, interaksinya itu tergantung dari jenis fase diam yang digunakan. Nah, dalam kromatografi cair ya, fase geraknya cair itu ada fase diam yang memang memiliki kemampuan menukarkan ion-ion yang sudah ada pada fase diam dengan ion-ion analit, dengan ion-ion lawan ya. Nah, itu yang kemudian dikenal kromatografi pertukaran atau penukar ion. Ya, memang karena sifatnya adalah menukar ya. Jadi menukar ion itu begini. Fase diamnya itu punya ion ya. Fase diamnya itu mengikat suatu ion ya, spesies ionik yang itu bisa dilepaskan ketika berada di dalam kolom untuk digantikan dengan ion-ion analit ya. Nah, spesies ionik yang semula ada dalam fase diam itu ketika lepas kemudian exchange ya, tukar tempat. Ada ion-ion analit yang segera terikat pada fase diamnya. Nah, ion-ion yang semula pada dalam fase diam dia akan jatuh gitu ya atau akan keluar kolom bersama dengan fase geraknya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Prinsip dasar pemisahan, kesetimbangan pertukaran antara ion dalam larutan dengan ion dengan muatan yang sama yang berada pada permukaan ikatan gugus fungsi pada fase diam. Jadi fase diamnya itu memiliki spesies ionik ya, spesies ionik yang memang akan bertukar dengan ion yang sama, dengan muatan yang sama. Jadi misalkan, nah ini contohnya ya, misalkan seperti ini. Fase diamnya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya sebetulnya ya padatan. Kalau istilahnya fase diam dalam kromatografi pertukaran ion itu namanya resin ya. Resin kalau mau ditanya resin seperti apa? Ya resin seperti sering saya contohkan seperti silika gel yang suka ada di obat di sepatu itu ya atau di mana itu yang biasanya kita beli bahan produk kemudian di situ ada silika gelnya ya. Nah, itu kalau dibuka ya seperti resin gitu ya, seperti itu. Cuma lebih kecil ukurannya gitu ya, lebih 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 homogen, lebih kecil ya, lebih rapat gitu ya, ya ukurannya lebih kecil itu. Nah, resin-resin itu dia memiliki namanya gugus fungsi ya. Setiap resin itu punya gugus fungsi ya. Setiap resin punya gugus fungsi. Setiap fase diam dalam kromatografi pertukaran ion itu punya gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu akan mengikat ion ya. Gugus fungsi itu akan mengikat ion di mana ion itu yang akan dipertukarkan dengan ion analit. Nah, dalam resin penukar ion atau fase diam dalam pertukaran ion itu gugus fungsinya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gugus fungsi penukar kation dan gugus fungsi penukar anion. Artinya, fase diam yang memiliki gugus fungsi penukar kation, maka berarti fase diam tersebut memiliki kemampuan menukar atau bertukar dengan kation-kation yang berinteraksi dengan dirinya, dengan fase diam tersebut gitu ya. Nah, untuk penukar kation, jenis gugus fungsinya ada dua, yaitu gugus fungsi asam sulfonat dan gugus fungsi asam karboksilat ya. Seperti ini. Mana sih gugus fungsinya? SO3-. Slice ini apa? Slice ini menunjukkan dia berikatan dengan permukaan dari resin ya. Gitu ya. Jadi nih. Ini apa sih maksudnya slice? Ini maksudnya dia mengikat. Nah, gini loh. Ini permukaan ini resin ya. Resin ya. Nah, dia mengikat. Nah, ini adalah gugus fungsinya. Gugus fungsi sulfonat itu sampai di mana? Sampai ini aja. Nah, kemudian dia mengikat H+. Bermuatan positif kan? Nah, H+ ini ketika berada dalam kolom, kemudian di sini dialiri fase gerak gitu ya. Dialiri fase gerak, maka H+-nya ini akan lepas. H+-nya akan lepas. Nah, fase geraknya itu kan sambil membawa analit, gitu ya. Analitnya apa sih? Misalkan analitnya adalah NaCl. Ya, berarti NaCl itu kalau karena ini sifat ionik, berarti dia akan terdisosiasi kan? Terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-.
Nah, maka ketika NaCl bergabung dengan fase geraknya apa, Bu? Fase geraknya bisa H+ ya, apa maksud saya HCl ya. Nah, itu Na plusnya akan masuk ke sini ya, bertukar, ini Na-nya masuk, itu ya, H plusnya keluar. Nah, akhirnya bertukar kan. Nah, yang ditahan, yang berikatan, maksud saya, yang berikatan dengan suku sulfonat ini adalah Na plus. Na plus dari analit, di mana analitnya adalah NaCl. Nah, kemudian Na plus itu enggak terus-terusan ada di sini. Kemudian dia akan, apa namanya, ini kan terus secara kontinu dialiri fase gerak gitu ya. Maka Na plusnya lama-lama akan keluar ya. Kelama apa, lama tidaknya interaksi itu tergantung afinitas ion ya, dari afinitas ionik yang dimiliki dari gugus sulfonat tadi. Nanti ada ketentuannya ya. Artinya pada prinsipnya Na ini akan keluar keluar sini digantikan oleh fase geraknya apa? Fase geraknya HCl ya. H plusnya nempel lagi. Kan sama dengan langsung tergenerasi. Jadi akhirnya gugus sulfonatnya mengikat H plus kembali. Jadi seperti itu prinsip dari kromatografi pertukaran kation, karena yang ditukar adalah kation, gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Kalau kita mau menggunakan kromatografi pertukaran ion, maka tentu analitnya harus bersifat ionik. Bersifat ionik itu dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ion. Nah, ion-ion itu yang akan ditahan oleh fase diam. Bagaimana bentuk penahanannya? Ya melalui pertukaran tadi, gitu loh. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita pisahkan dengan kita kembali lagi pada prinsip kromatografi ya, namanya kromatografi itu kan pemisahan. Apa yang bisa kita tukarkan menggunakan kromatografi pertukaran ion? Ya misalkan NaCl mau saya punya larutan garam, di situ ada NaCl dan ada MgCl. Saya mau memisahkan NaCl-nya. Nah, ya sudah. Nanti NaCl dan MgCl dimasukkan dalam kolom. Nah, ada perbedaan afinitas, ada perbedaan kekuatan untuk berikatan antara Na dan Mg, ya. Antara Na dan Mg. Nanti ada yang ditahan lebih lama. Ya sama seperti hanya prinsip kromatografi ketika fase diam berinteraksi dengan analit. Yang ditahan lebih lama maka dia akan tertinggal, dan yang tidak cukup ditahan maka dia akan keluar dulu dari kolomnya. Nah, jadi misalkan kayak Na plus dan MgCl2 min, mana yang ditahan lebih dulu biasanya yang memiliki ikatan muatan lebih besar ya. Nanti ada aturannya ya. Jadi seperti itu. Artinya gugus sulfonat ketika dia dikenai atau berinteraksi dengan larutan garam NaCl dan MgCl, gugus sulfonat itu memiliki kemampuan yang berbeda ketika menahan atau berikatan dengan Na dan Mg-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka pada gugus pertukaran ion itu, pada kromatografi pertukaran ion itu, bagaimana dengan nasib H plusnya? Nasib H plusnya itu kan dia hanya memang sengaja ditukarkan. Tapi makanya fase geraknya biasanya adalah, berarti senyawa ionik juga ya, fase geraknya itu harus punya gugus spesies yang bisa sekaligus mendorong supaya Na dan Mg yang sudah berikatan itu dia lepas kembali sehingga menggantikan posisinya menjadi posisi seperti semula, yaitu gugus sulfonat berikatan dengan H+. Makanya biasanya HCl gitu ya. HCl atau kalau misalkan anion ya NaOH, nanti kita bahas lagi. Jadi seperti itu ya. Apalagi yang bisa kita pisahkan dengan kromatografi pertukaran ion? Misalkan Anda mau memisahkan AlCl3 dengan Na, berarti kita NaCl misalkan ya. Berarti kita memisahkan Na dan Al gitu kan. Itu kan beda. Nah, terus bagaimana kalau misalkan sama-sama mau memisahkan KCl dan NaCl? Bisa enggak? Ya bisa saja. Kan sebenarnya enggak ada yang step senyawa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Nanti bagaimana cara memisahkannya? Nanti ada ketentuan ya. Kekuatan ikatan untuk menahan itu mana yang lebih lama, mana yang tidak. Jika misalkan sama-sama ikatan asam-asam monovalen ya, misalkan KCl, KBr, itu garam ya maksud saya ya. KCl, KBr itu kan garam ya. Atau NaCl dan KCl itu kan sama. Nah, kemudian gugus fungsi kation itu selain sulfonat itu juga ada karboksilat. Nah, gugus fungsinya yang mana? Yang ini ya, gugus karboksilat ini aja. Ini. Nah, ini aja ya. Nah, sampai sini. Nah, ini yang ditukarkan seperti atas tadi. Nah, ini yang memang sengaja ditukarkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian
Sama, apa fungsinya biasanya kalau yang sulfonat itu untuk asam kuat ya. Jadi, maksud saya untuk ion-ion yang kuat ya, yang sifatnya sangat elektrolit. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi penukar anion ya. Penukar anion itu sama, berarti yang ditukar adalah yang bersifat anion. Nah, saya sebelum sini saya mau mengingat. Artinya apa? Ketika kita menggunakan kromatografi pertukaran ion itu, fase diamnya berbeda. Yang mau kita tukar itu kationik apa anionik. Kalau yang ingin kita tukar, yang ingin kita pisahkan itu adalah bersifat kation ya, maka kita harus menggunakan resin penukar kation. Terus yang negatifnya gimana Bu? Cl-nya atau anionnya ya nggak akan terikatan, nggak akan berikatan dong. Negatif ketemu negatif kan saling tolak menolak ya. Artinya nggak akan terikatan dengan sulfonat maupun karboksilat. Karboksilatnya kan bersifat negatif ini. Ya, bermuatan negatif maksud saya. Nah, gitu loh. Nah, kemudian beda kalau Anda ingin kalau Anda ingin memisahkan analit yang bersifat anion, maka berarti harus gunakan fase diam penukar anion ya. Ini kalau penukar anion maka gugus fungsinya itu bersifat kationik. Contohnya apa? Gugus amina primer atau gugus amina tersier tuh. Ini loh. Gugus amina primer itu yang mana ini? Nih bersifat positif kan? Nah, ini ya. Nah, ini. Paham sampai sini? Nah, sama seperti yang atas. Ini kan positif nih, gugus amina primer itu kan positif. Jadi dia itu harus supaya stabil, dia itu harus ditempeli supaya netral, harus ditempeli gugus yang bermuatan negatif. Tapi gugus itu sifatnya sementara karena dia akan bertukar dengan anion-ion analit gitu. Yaitu apa? OH-. Jadi kalau kita beli, kita mau misalkan kita punya kolom ya, kita mau beli kolom ya. Saya mau beli kolom penukar kation atau saya mau beli kolom penukar anion. Maka dengan sendirinya kalau yang kita beli penukar kation maka ya berarti dia hanya bisa memisahkan yang kation saja. Nanti tanya lagi, gugus fungsinya apa? Sulfonat atau karboksilat? Nah, gitu. Kalau mau melakukan pertukaran anion, gugus fungsinya apa? Amina primer apa amina tersier? Nanti dengan sendirinya kalau amina primer berarti biasanya yang diikat itu adalah OH-. Nah, kalau gugus penukar anion, maka yang dipisahkan kan berarti anionik ya. Misalkan memisahkan Cl- dan Br-. Ya. Kita nggak usah risau, nggak usah mempedulikan yang positif ya, apa kationnya ya. Nah, seperti itu. Nanti Cl-nya berikatan dengan amina primer, OH-nya lepas. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo ditanyakan aja nanti. Paham nggak ini? Nggak ada, saya lanjutkan. Ini anak-anak diam ini paham nggak? Nanti saya keluarkan semua loh ujian-ujian ini. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada yang ditanyakan berarti udah bisa ya. Sedang berusaha memahami, Bu. Ya, sudah. Kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Yang masih ragu-ragu jelas kalau saya nggak ditanya, saya nggak ngerti harus menjelaskan yang bagian mana gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara fase geraknya ini ya. Kalau tadi bisa fase diam, jadi fase diam itu untuk kromatografi pertukaran ion itu ada dua jenis. Fase diamnya untuk penukar kation atau fase diam untuk penukar anion. Kalau fase diam penukar kation berarti dia harus punya gugus fungsi, biasanya gugus fungsi yang digunakan adalah gugus fungsi sulfonat atau gugus fungsi karboksilat, di mana dia akan mengikat H+ gitu ya. H+ ini yang akan ditukarkan dengan ion-ion analit gitu. Kalau penukar anion maka biasanya dia punya gugus fungsi amina primer atau amina tersier. Itu ya. Nah, fase geraknya apa? Fase geraknya itu biasanya mengandung spesies ion yang memang sudah ada, sudah diikat oleh resinnya. Kalau kalau fase diam penukar kation biasanya kan dia sudah punya H+. Maka kita gunakan fase gerak yang memiliki spesies H+, ya. Contohnya apa? Paling gampang kan HCl ya. Kemudian H2O bisa enggak? Nah, H2O bisa enggak melepaskan H+? Susah kan? Ya, H2O kan asam lemah, bahkan dia
eee, se eee, karena justru dia pelarut ya, jadi dia tidak bisa melepaskan H+, ya. Kemudian, penukar anion ya, penukar anion tuh berarti kita pakai fase gerak apa? Misalnya mengandung OH-, misalkan NaOH, KOH gitu ya. Nah kemudian, dalam suatu kromatografi pertukaran ion itu juga dikontrol oleh pH. Kenapa? Karena kebanyakan biasanya larutan yang digunakan adalah larutan bersifat asam atau basa. Kalaupun ataupun basa, ya itu tadi, apalagi kalau basa lemah ya, kalau basa lemah itu kan sangat kemampuan terdisosiasinya, kemampuan basa atau asam lemah itu terurai, itu kan sangat dipengaruhi oleh pH. Makanya pH-nya harus dijaga ketika kita menggunakan kromatografi pertukaran ion, ya. Nah, ini ngomong-ngomong dengan kromatografi pertukaran ion ini, sebenarnya instrumennya sama. Apa instrumennya? Ya HPLC, yang membedakan apa? Jenis fase diamnya, paham ya? Jadi sekali lagi, kalau kita mau kromatografi cair, kemudian instrumennya apa sih? Instrumennya HPLC, High Performance Liquid Chromatography ya. Nah, Eee, tapi yang membedakan apa? HPLC itu bisa untuk kromatografi cair padat, bisa untuk kromatografi cair ya, atau kromatografi fase terikat, juga bisa digunakan untuk kromatografi ion gitu loh. Nah, yang membedakan adalah kolomnya, gitu aja. Karena kalau ion berarti kolomnya mengandung gugus-gugus penukar ion, baik itu kation maupun anion. Bisa nggak Bu, satu kolom itu bisa digunakan analisis untuk memisahkan kation dan anion sekaligus? Nggak bisa. Jadi satu satu kolom atau satu jenis fase diam, dia akan mampu menukar kation atau anion, gitu aja. Ya, jadi nggak bisa ya, artinya nggak bisa kalau, satu jenis fase diam untuk penukar ion itu bisa sekaligus untuk memisahkan kation dan anion, itu tidak seperti itu. Nah ini, sekarang kita lihat bagaimana sih struktur senyawa kimianya dari resin itu ya. Resin itu kan ini ya, fase diamnya itu biasanya disebutnya sebagai resin penukar ion. Nah, kalau penukar kation, maka di sini gugus fungsi sulfonatnya di sini. Tapi kalau penukar anion, maka di sini gugus aminanya, ya. Nah, ini misalkan nih, resin tuh ini nih, ini resin. Gugus-gugus fungsinya yang ada di mana? Ini, gugus aktif sulfonat, sulfonat, dia mengikat Na. Tapi biasanya ya mengikat H+ dulu. Kalau Na-nya sudah masuk, H+-nya keluar gitu ya. Nanti terus Na yang lain masuk, terus didorong keluar masuk gitu ya. Seperti dulu pernah saya sampaikan kan bagaimana prinsip kesetimbangan dalam, eee, kromatografi itu ya. Nah, seperti ini. Definisinya apa? Fase diam untuk kromatografi pertukaran ion itu disebutnya sebagai resin adalah suatu polimer polistirena dengan berat molekul tinggi yang terangkai silang dengan gugus divinyl benzen. Derajat banyaknya persen divinyl benzen yang terkandung dalam resin akan menentukan sifat ketahanan dan permeabilitas dari resin. Semakin banyak divinyl benzennya, resin akan semakin solid, kaku dan sulit ditembus ion lawan. Sehingga nilai efek transfer massa semakin besar dan nilai N akan semakin rendah. Oke, saya belum akan bahas efisiensi dulu ya, cuman saya akan sampaikan bahwa yang namanya resin itu adalah susunan polimer polistirena, nih, polistirena ini susunan rantai lurus ini ya, panjang, yang tersusun atas yang terangkai silang dengan divinyl benzen. Divinyl benzen itu mana? Ini loh divinyl benzen. Divinyl benzen, ini divinyl benzen. Nah, ini divinyl benzen. Ini divinyl benzen. Jadi kalau polistirenanya mana yang atas ini? Jadi polistirena yang terangkai silang. Jadi dia dihubungkan dengan polistirena yang dengan satu yang lain dengan ikatan dengan adanya divinyl benzen ini. Semakin banyak divinyl benzen yang ada di sini, misalkan di sini ada lagi ya, di sini ada lagi, maka itu akan semakin membuat resinnya kaku, solid, sehingga sulit ditembus. Artinya kalau semakin banyak divinyl benzennya itu juga tidak menguntungkan karena membuat kaku itu ya berarti kemampuan daya tembusnya rendah sehingga analit itu sulit kan untuk menjangkau dari gugus fungsi sulfonatnya ini. Nah, terus bagaimana komposisinya? Biasanya ada idealnya yaitu sekitar 5% sampai 8% itu mengandung divinyl benzen. Nah, kenapa sih kalau sulit ditembus? Nah, kalau sulit ditembus Anda masih ingat penyebab band broadening ya. Salah satu efisiensi dari kromatogram itu adalah pelebaran pita. Ketika pita kromatogram itu melebar artinya waktu yang dibutuhkan untuk kromatogram, waktu yang dibutuhkan analit ya untuk keluar kolom itu kan menjadi lebih lama. Itu tidak efisien.
Kan melebar peak-nya. Nah, salah satu sebabnya kalau kita bicara apa sih penyebab band broadening ada 3 kan? Masih ingat nggak? Ada 3 apa itu? Udah saya panggil aja ini. Nurul Intan, sebutkan 3 penyebab band broadening. Apa? Ayo Nurul Intan. Sebutkan 3 hal yang menyebabkan pelebaran pita. Sekar Dian Fitriani. Bisa dibantu. Siapa yang mau jawab dulu? Sekar Dian apa Nurul Intan? 3 hal penyebab pelebaran pita itu apa aja? Mana ini mahasiswanya? Ayo, mana ini? Udah lewat ya, berarti nggak bisa ini. Coba bersuara dulu. Iya, Bu. Infusi molekul, Bu. Belum lengkap. Ada lagi? Ada 3 apa saja? Satu dulu aja, jawabnya apa? Difusi molekul bukan, keliru. Difusi edi, Bu. Difusi edi 1 benar, yang lain. Difusi longitudinal. Difusi longitudinal benar, satu lagi? Transfer massa, Bu. Transfer massa. Ya, jadi ada 3 ya. Anda harus bisa jelaskan ini satu-satunya apa? Difusi edi itu seperti apa? Difusi longitudinal seperti apa? Dan terakhir transfer massa seperti apa? Nah, adanya divinyl benzen yang terlalu banyak itu komposisinya itu akan menyebabkan transfer massa gitu loh ya. Nah, itu kan tidak menguntungkan, menjadi tidak efisien sehingga nilai N-nya akan semakin rendah. Efisiensi itu dilihat dari apa sih? Muhammad Sabta Wahyudi. Mana? Persamaan untuk melihat efisiensi itu apa? Iya, Bu. Ya, persamaan untuk melihat efisiensi itu apa? Persamaan efisiensi itu apa sih rumusnya? Yang L per N, Bu. Iya, apa tuh? Apa? Gimana apa? Panjang kolom di Ya udah benar tuh. H sama dengan L per N. Iya, hanya apa? H-nya itu panjang Oke, sudah sedikit lagi benar itu. H sama dengan L per N, hanya apa? Tinggi kolom. Tinggi plat teori ya, bukan tinggi kolom. L-nya itu yang panjang kolom, H itu tinggi plat teori. Kemudian N apa? N adalah jumlah plat teori. Jadi yang menunjukkan efisiensi itu pada N-nya itu, jumlah plat teorinya. Semakin banyak nilai N, semakin banyak plat teori. Secara teoritis semakin banyak platnya dalam kolom itu, maka semakin efisien. Kenapa bisa kita asumsikan plat itu dengan efisien? Karena satu plat itu dianggap 1 kali kesetimbangan. Semakin banyak plat berarti semakin banyak terjadi kesetimbangan pertukaran antara analit dengan gugus fungsinya. Nah gitu loh, kalau semakin banyak kemungkinan terjadi kesetimbangan kan berarti semakin besar kemungkinan untuk terpisah. Nah itu efisien, gitu. Baik gitu loh ya, efisien itu kan sebagai fungsi waktu. Jadi begitu. Nah, sekarang ini yang tadi saya bilang ya, fase diam itu ada untuk resin adalah polistirena yang berantai panjang tersusun rantai silang dengan divinyl benzen. Nah, ini stirena, nih polistirena jadi panjangnya poli banyak gugus stirenanya. Kemudian ini adalah divinyl benzennya ya. Ini divinyl benzen. Nah, polistiren divinyl benzen akan seperti ini susunannya ya. RR ini yang kemudian diisi apakah gugus sulfonat, maka dia penukar kation ataukah gugus amina ya, baik tersier maupun primer ya. Berarti nanti jadi gugus penukar anion gitu ya. Nah, untuk fase diam itu juga bisa resin, selain resin penukar kation bisa dari bahan selulosa ya. Karena selulosa juga punya gugus alkil seperti ini, rantai panjang selulosa, alkilnya itu bisa diisi ini. Nah, kalau penukar kation
Maka kalau penukar anion, maka dia punya gugus amina tersier ini ya. Kemudian ini karboksilatnya ya, seperti ini. Atau juga penukar kation dari tipe gel ya. Kalau ini menggabungkan, mengkombinasikan model pemisahan antara filtrasi gel, jadi seperti penyaringan ya, tapi kemudian sekaligus dia bisa mengikat. Ya, tetapi biasanya yang paling umum itu yang digunakan adalah yang ini, resin seperti ini ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ion dalam larutan ini. Apa sih yang menyebabkan, kenapa sih Na itu bisa ditahan lebih lama daripada K misalkan ya, sama-sama muatan satu ya. Pertama adalah sifat-sifat ion yang saling bertukaran. 2, jari-jari ion terhidrasi. 3, sifat resin yang ditentukan oleh banyaknya rantai silang di vinil benzen. Jadi ini semua faktor yang mempengaruhi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ada 3 hal, sifat-sifat ion yang saling bertukaran. Artinya sifatnya dia sangat ionik. Kalau sangat ionik kan berarti saya stabil ya, dia memang bersifat ion. Kalau ion itu kan berarti ionnya stabil, dia berada dalam keadaan ion. Tapi kalau tidak bersifat ionik, kurang bersifat ionik, misalkan nih asam lemah ya. Asam lemah itu kan berarti sulit kan terdisosiasi. Dia lebih senang dalam keadaan molekulnya daripada dalam keadaan ion ya. Contohnya apa sih? Asam benzoat atau asam asetat gitu ya. Tapi biasanya yang menggunakan kromatografi pertukaran ion itu digunakan untuk memisahkan jenis garam. Ya karena kalau garam pasti terdisosiasi. Kalau garam itu pasti ion ya. Kalau garam itu pasti terion ya. Itu salah satu sifat garam ya. Semua garam itu ionik ya. Semua garam itu ionik. Nah, ini kemudian ya, jadi pertama sifat-sifat ion saling bertukaran kita harus pastikan dia termasuk garam apa gitu ya. Atau kalau memang asam kuat atau asam lemah. Kemudian jari-jari ion terhidrasi.